Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat umat muslim, tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali bangunan masjid yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari bentuk, desain, hingga cerita dari setiap masjid yang didirikan pun bermacam-macam. Tak heran bila sejumlah masjid berarsitektur indah di Indonesia juga menjadi tujuan wisata, lantaran sukses mengundang decak kagum dari masyarakat lokal hingga internasional. Meskipun merupakan tempat beribadah, namun tak sedikit cerita misteri yang menyelimutinya. Tak heran jika masyarakat Indonesia yang masih kental akan kesan klinik pun mengkait-kaitkan cerita goib masjid dengan kisah mistis atau bahkan mengkeramatkannya. Seperti halnya dengan deretan masjid berikut ini yang dianggap misterius oleh masyarakat Indonesia. Masjid pertama yang dianggap misterius adalah Masjid Tiban, Malang, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1991 dengan 9 lantai komplit dengan souvenir, makanan ringan, dan area satwa. Merupakan salah satu destinasi religi yang banyak dikunjungi. Masjid megah ini kokoh berdiri dengan ornamen warna biru putih dan sentuhan kaligrafi. Ornamennya pun mirip objek wisata di Spanyol karya seniman Antoni Gaudi, yaitu Park Güell. Selain megah dan berarsitektur unik, masjid ini dibangun oleh tentara jin dalam waktu semalam. Masjid Tiban berada di kompleks pondok pesantren di Turen, Malang, Jawa Timur. Masjid ini dinamakan Masjid Tiban lantaran muncul secara tiba-tiba, tepatnya pada tahun 2008 yang kala itu sukses membuat heboh di kalangan warga dan wisatawan. Tak berhenti di situ, masjid yang juga merupakan pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlairil Rahmah ini pun punya cerita di masing-masing kamarnya. Setiap kamar dibangun atas petunjuk dari sholat istiqoroh Romo Kiai Ahmad, hingga ukuran gambar, ornamen, warna cat, dan hiasan yang digunakan. Kisah misteriusnya tak heran jika banyak yang berkunjung karena penasaran. Dugaan masjid dibangun oleh tentara jin pun akhirnya dibantah oleh pihak pesantren. Mereka mengatakan bila para santri dan jamaahlah yang membangun masjid tersebut sedikit demi sedikit hingga bisa membangun masjid dengan 9 lantai tersebut. Dibangun pada tahun 1980 silam, Masjid Baitu Shishakur terkenal dengan 7 makam yang terkesan mistis. Sejak dulu, masjid ini memang sudah memiliki 7 makam tua. Ketujuh makam tersebut tidak diketahui identitasnya dan diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Belum ada informasi jelas mengenai makam tersebut, sebab tak ada satupun artefak atau petunjuk nisan yang tersisa. Diperkirakan makam tersebut merupakan milik orang-orang yang pertama menempati wilayah Kampung Tua Tanjung Uma sekitaran Jodoh Nagoya. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Syukur yang namanya diabadikan menjadi Masjid Baitu Shishakur. Hingga kini makam-makam tersebut dianggap sebagai makam leluhur dan selalu ramai peziarah, terutama saat Ramadan tiba. Ketika memang tujuannya baik, tujuannya untuk mengembangkan syiar Islam, tujuannya untuk membangun nama baik Islam, sepertinya hal ini tidak menjadi masalah. Yang terpenting jangan sampai orang-orang yang memviralkan itu malah condong kepada kesyirikan yang malah datangnya ke situ bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi tujuannya untuk bukan kepada Allah, tujuannya kepada kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Berbagai macam cara untuk memindahkan makam tersebut nggak bisa. Ini bukti juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya masjid tetap masjid, jangan dikaitkan dengan keangkeran. Masjid adalah suatu ibadah kita kepada Allah. Dengan fungsi masjid itu artinya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya Lawang Sewu yang memiliki pintu banyak, begitu pula dengan Masjid Nurul Yakin. Tak memiliki pintu 1000, namun hanya karena pintunya yang banyak, maka diberi nama Masjid Pintu 1000. Masjid Nurul Yakin dibangun pada tahun 1978 silam. Jika ingin memasuki Masjid Pintu 1000, kita harus memiliki keyakinan pada diri sendiri. Jika ragu untuk memasuki pintu demi pintu, kita tidak akan menemukan jalan keluar dan akan tersesat. Menurut cerita, bagian tersesat baru bisa keluar jika mengingat dosa-dosa apa saja yang kita lakukan dan meminta ampun kepada yang di atas.
Sudah ada sejak 1414 Masehi, Masjid Wapawe merupakan satu-satunya masjid yang dibangun dari pelepah sagu dan bertahan berabad-abad. Awalnya masjid ini bernama Wawane karena dibangun di lereng gunung Wawane Perdana Jamilu. Namun ketika Belanda berkuasa, masyarakat pun memindahkan masjid ke Kampung Tehala yang berjarak 6 km dari Wawane. Kisah magis akan pindahnya masjid ini pun beredar di masyarakat. Kala itu masjid berada di dataran Tehala dan keesokan harinya masjid secara goib telah berada di pemukiman penduduk di tanah Tayon Samaja, lengkap tanpa tertinggal apapun. Ada masjid dulu di zaman Rasulullah SAW, itu namanya Masjid Kiblatain. Nah, Masjid Kiblatain itu yang tadinya mengarah kepada Baitul Maqdis di Yerusalem, lalu berpindah kiblatnya, bergeser itu ke Makkatul Mukarramah. Ini atas qadarullah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang viral saat ini di Nusantara ini mungkin masih simpang siur yang kita belum bisa buktikan kebenarannya. Boleh percaya atau tidak kembali kepada manusia masing-masing bagaimana mereka mengimaninya. Namun ketika bicara hal demikian, semua tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masjid 1000 pintu artinya suatu luar biasa, subhanallah, artinya sesuatu yang memang ada terbenak di hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghiasi, memperindah, mempercantik ornamen bangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara tentunya. Ada yang membangun 1000 pintu, ya, masjid dibangun supaya kelihatan elok dan indah. Emang tugas kita mempercantik rumah Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah kepada Allah, menambah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga lagi-lagi jangan dijadikan rumah masjid itu menjadi sesuatu yang memang menjadi daya mistik yang berlebihan. Pasti ada mistiknya, tapi yang berlebihan masyarakat untuk menyikapinya. Hal yang terjadi di fenomena yang memang langka ini adalah sesuatu pemberian dari Allah, maka kita harus jaga. Masjid Guci Rumpong atau Masjid Tengku Cik di Pasi ini dibangun pada abad 17 Masehi. Di dalam masjid terdapat purih atau bambu yang dulunya digunakan muazin untuk naik ke atas mengumandangkan azan. Peninggalan masjid ini yang paling fenomenal adalah 2 buah guci rumpong. Guci ini selalu penuh berisikan air. Warga sekitar percaya air dalam guci berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan tak sedikit warga melepas nazar di masjid tersebut. Konon, guci tersebut bisa hidup. Pasalnya kedua guci pernah saling menabrakkan diri, sehingga mulut guci menjadi pecah atau rumpong. Itulah mengapa diberi nama Guci Rumpong. Selanjutnya, Masjid Agung Cirebon. Masjid tak berkubah ini berusia lebih tua dari Kesultanan Cirebon. Masjid yang dibangun oleh Wali Songo pada tahun 1498 ini pun memiliki tradisi khas. Setiap hari Jumat, azan sholat Jumat dilakukan oleh 7 orang muazin. Banyak sekali tafsir terhadap tradisi azan tersebut, mulai dari logis hingga magis. Awalnya, Masjid Agung dibangun dengan kubah di atasnya. Namun saat masjid didirikan, ada satria jahat berdiri di atas kubah dan mengganggu jemaah. Untuk menghadapi gangguan tersebut, para wali yang dipimpin Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga berzikir sepanjang malam sambil melantunkan azan pitu yang terdiri dari 7 muazin. Akhirnya menjelang subuh, meledaklah kubah masjid tersebut bersamaan dengan hancurnya tubuh menjangan wulung. Masjid kuno Bayan Belek adalah masjid tertua di Lombok yang menyerupai rumah adat. Pagarnya berasal dari anyaman bambu, atapnya dari bilah bambu. Sudut masjid dilapisi ijuk dan pondasinya berasal dari tumpukan batu kali. Tampak dari bangunannya, masjid ini memang sangat kuno. Bagaimana tidak, usianya pun sudah mencapai 4 abad. Meskipun dengan arsitektur seperti itu, namun masjid ini justru sangat kuat dan kokoh. Saat puluhan ribu bangunan luluh lantah di seantero Lombok pada Juli 2018 lalu, Bayan Belek tetap kokoh berdiri. Sama sekali tak ada kerusakan. Masjid ini pun hanya dibuka saat waktu tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita itu udah sering kita dengar ya dari zaman kecil tuh udah sering banget didengar kayak gitu-gitu. Cuman
Selebihnya sih kalau Vino pribadi sih walau alam ya kita nggak pernah tahu gitu. Kepercayaan masing-masing orang sih kadang-kadang ya. Iya, cuman satu hal kalau Vino pribadi ya, ini kalau saya pribadi, saya nggak suka mengaitkan sesuatu hal yang menakutkan ke tempat ibadah. Karena itu dua sifat yang berbeda. Dimanapun, bukan di masjid aja, pokoknya yang namanya tempat-tempat peribadatan, nggak mau gereja, nggak mau pura, nggak mau kuil, itu pasti ada penghuninya. Di luar dari manusia tuh ada, kan gitu. Kisah-kisah di atas pun dirasa membuat para jamaah yang datang ke masjid merubah niatnya. Jika biasanya orang datang ke masjid untuk beribadah, kini halayak datang hanya perasaan dengan cerita yang ada. Keunikan dan kisah yang ada pun dirasa sebagai ujian bagi Allah untuk kita sebagai umatnya. Benarkah demikian? Jika terjadi masyarakat yang seperti itu, maka hendaknya jangan dijadikan suatu berlebihan memandang masjid yang memang terjadi, yang fenomena yang ada di sekitar daerah tersebut. Jadi karena ketika kita masjid, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan dijadikan berlebihan untuk menilai penampilan, keindahan masjid yang begitu cantik. Ada orang-orang yang kadang ke sana bukan minta sama Allah. Tempatnya tempat Allah, masjid untuk ibadah, tapi terkadang di sana mereka malah meyakini bahwa di sana adalah sumber misterius, sumber jin yang beranak pinak di sana, sehingganya orang bukan ibadah ke sana tapi hanya menjadi hiburan, tontonan, bahkan punya niatan yang salah. Ini yang disayangkan. Ya pemirsa, terlepas dari benar atau tidaknya kisah mistis yang ada di masjid-masjid tersebut, sebagai umat beragama, hendaknya kita selalu memuliakan masjid sebagai tempat beribadah dan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.